Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian selalu tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, untuk kali ini kita akan bahas bab 2, yaitu tentang elastisitas. Nah, sebelumnya elastisitas ini sebenarnya sudah kalian pelajari sedikit di kelas 10 semester 2, yaitu bab yang terakhir tentang gerak harmonis sederhana, terutama pada begas. Nah, oke, kita ke kompetensi dasarnya. Yang pertama, untuk KD 3.2 nya yaitu menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari, dan KD 4.2 nya adalah melakukan percobaan tentang sifat elastisitas suatu bahan. Berikut presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. Nah, materi pokoknya yang pertama adalah benda elastis dan plastis, terus ada elastisitas itu sendiri, hukum Hooke, energi potensial, modulus elastisitas, dan yang terakhir adalah susunan begas. Nah, kalau bicara tentang begas, kalian juga langsung harus mengingat materi GHS. Nah, di GHS atau gerak harmonis sederhana itu kan ada dua, yaitu GHS pada begas dan juga GHS pada bandul. Nah, kali ini kita hanya akan membahas yang pada begas saja, tidak serumit yang kemarin. Ini lebih sederhana ya, jadi materi ini sebenarnya lebih mudah daripada materi sebelumnya, atau bahkan materi kelas 10 yang GHS. Ini jauh lebih mudah. Oke, yang pertama benda elastis dan plastis. Sebelum kita membahas lebih jauh pada bab ini, kalian harus tahu bedanya benda elastis dan juga benda plastis. Kalau benda elastis itu adalah benda yang apabila dikenai gaya dari luar, maka benda tersebut akan mengalami deformasi atau perubahan bentuk, ukuran, dan jika gaya luar yang diberikan itu dihilangkan, maka benda tersebut akan kembali ke keadaan awal sebelum dikenai gaya luar. Jadi intinya elastis itu dia kembali ke keadaan awal saat gaya luar dihilangkan. Contohnya adalah karet, kalian tarik dia bertambah panjang, saat gaya tariknya kalian hilangkan dia akan kembali. Balon, terus ada penggaris ya, terus ada spons. Nah, kalau spons kalian tekan dia akan mengecil atau bertambah tipis ukurannya, tapi saat gayanya kalian hilangkan dia akan kembali lagi. Penggaris, saat kalian tarik dia akan melengkung ya, saat kalian beri gaya tarikan dia akan melengkung, tapi saat gaya tarikannya kalian hilangkan maka dia akan kembali ke posisi semula. Nah, ini adalah contoh-contoh benda elastis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lawannya atau kebalikannya benda elastis itu adalah benda plastis. Apa benda plastis itu? Benda plastis adalah benda yang dikenai gaya luar, maka benda tersebut akan mengalami deformasi atau perubahan bentuk atau ukuran. Tapi jika gaya luarnya dihilangkan, maka keadaan benda tersebut akan tetap pada keadaan setelah diberi gaya luar, atau dalam artian tidak kembali ke keadaan awal. Nah, kalau elastis tadi dia kembali ke keadaan awal, kalau plastis tidak. Contohnya adalah plastisin, malem ya, malem atau plastik yang sering digunakan anak-anak kecil mainan. Nah, itu adalah salah satu benda plastis. Kalau ditekan dia akan gepeng, nah, dan dia tidak akan kembali ke posisi semula. Yang kedua adalah tanah liat. Nah, ini adalah contoh-contoh benda plastis. Mungkin kalian bisa cari sendiri contoh-contoh yang lain ya. Nah, yang selanjutnya bicara tentang elastisitas. Tadi kan seperti ini benda elastis. Jika kita beri gaya, maka dia akan mengalami perubahan bentuk, begitu kan. Nah, misalkan ini grafik F dengan delta X
Di sini adalah grafik gaya, di sini adalah grafik perubahan ukuran atau perubahan panjang. Nah, saat dia ditarik dengan gaya yang lebih tinggi, maka dia akan semakin panjang. Ya, kita ambil contoh adalah karet gelang. Saat gaya yang kalian berikan semakin besar, maka pertambahan karet gelang akan semakin panjang. Nah, sampai dalam keadaan tertentu dia masih bisa kembali ke posisi semula. Nah, itu dinamakan keadaan atau batas elastisitas suatu benda. Jadi besar gaya yang kita berikan, namun dia masih bisa kembali ke posisi semula atau keadaan awal, nah itu dikatakan benda tersebut masih dalam batas elastisitas benda tersebut. Seperti ini, nah daerah elastis. Nah, akan tetapi kalau gayanya lebih besar lagi, nah dia kan tidak akan kembali ke posisi semula. Ya. Nah, sampai akhirnya dia mengalami titik patahan. Nah, ini dinamakan keadaan plastis. Ya, bisa dibayangkan ya. Jadi misalkan ini kita ambil karet gelang, kita kasih gaya 10 Newton katakanlah, dia masih kembali ke posisi semula 20, kembali ke posisi semula 30, kembali ke posisi semula 31. Oh, ternyata dia tidak kembali ke posisi semula, tapi masih kembali ke keadaannya lebih pendek, tapi tidak keadaan awal. Nah, saat dia tidak kembali ke keadaan awal, berarti dia sudah memasuki daerah plastis. Nah, semakin besar gayanya, semakin besar, maka dia akan putus. Nah, seperti itu ya. Contohnya ini tadi karet ya. Jadi benda itu meskipun benda elastis, dia tetap memiliki sifat plastis kalau gayanya lebih besar daripada batas elastisitas suatu bahan itu. Bisa dipahami ya. Jadi benda itu memiliki daerah elastis yang besar gaya yang diberikan itu masih bisa diimbangi, jadi dia masih bisa kembali ke posisi semula. Namun kalau dia sudah masuk di daerah plastis, maka dia tidak akan kembali ke posisi semula. Dan saat dia melewati suatu titik patahan atau batasnya, dia akan putus atau patah. Nah, selanjutnya kita bahas tentang hukum Hooke, salah satu hukum yang ada pada materi elastisitas. Jadi elastisitas suatu bahan itu memenuhi hukum Hooke. Contohnya pegas atau pir. Nah, misalkan saya punya pir dengan panjang x0 xo ya. Nah, saat saya tarik maka pir tersebut akan bertambah panjang. Nah, bisa ditarik, bisa ditambah ban, nah dia akan molor bertambah panjang ukurannya. Nah, tapi saat bendanya ini dilepaskan, maka dia akan kembali ke posisi semula ya, karena adanya gaya F. Nah, yang kemarin itu kan adalah gaya pemulih. Kalau di sini sama, hanya saja biasanya disebut dengan gaya pegas. Nah, dia yang akan mengembalikan posisi pir ini tadi atau pegas ini tadi ke posisi semula saat benda M ini kita hilangkan. Nah, awalnya kan segini, nah dia akan bertambah panjang sekian delta X. Nah, sehingga panjang total menjadi XF atau XT, terserah, ini hanya simbol saja. Nah, hukum Hooke itu min F yang bersamanya seperti ini, min F sama dengan K kali delta X, sehingga F sama dengan min K kali delta X. Keterangan F gaya pegas, K tetapan pegas, delta X perubahan pegas. Jadi perubahan pegas itu selain bergantung pada F juga bergantung pada tetapan pegas ya. Seperti kita bayangkan shock breaker sepeda motor. Nah, itu kan ada yang keras, ada yang lembut. Nah, itu adalah konstanta pegas atau tetapan pegas. Itu juga mempengaruhi perubahan panjang pegas. Nah, di sini ada tanda minus. Tanda minus apa? Tanda minus itu menunjukkan bahwa
gaya F ini selalu melawan perpindahannya atau simpangannya. Nah, kalau dia kan awalnya segini, nah segini, terus dia menyimpang ke bawah kan, ini sejauh delta X. Nah, gaya F nya ke atas, berarti kan berlawanan, simpangannya ke bawah, gayanya ke atas, makanya di sini minus. Nah, kalau shock breaker motor itu kan kita tekan, kita duduki, dia akan bertambah pendek, maka gaya pemulihnya itu akan menuju ke bawah. Bisa dipahami ya, jadi ini kita tekan, berarti kan dia berpindah ke sana, mengalami pertambahan atau persimpangan ke atas, maka gaya pemulihnya akan ke bawah. Ya, jadi tanda minus itu hanya menunjukkan bahwa gaya pemulih itu selalu berlawanan dengan perubahan panjang atau simpangan dari bekas ini. Sangat gampang, hanya F min delta X. Kalau yang di GHS kemarin kan sampai persamaan gerak, ada energi kinetik, mekanik, ada simpangan, kecepatan, percepatan, terus ada periode, frekuensi. Kalau di sini tidak, di sini kita gantungkan, nah diam. Kalau yang kemarin kan kita gantungkan, kita tarik lagi sehingga dia bergetar. Kalau ini tidak, kita gantungi, diam, nah kita ukur delta X nya, sangat gampang. Nah, energi potensial sama kayak kemarin di GHS, yaitu EP sama dengan setengah kali K kali delta X kuadrat. Nah, ini keterangannya. EP energi potensial bekas, ketetapan delta X adalah perubahan panjang. Nah, kalau tadi kan kita hanya bahas pada bekas, sekarang kita bahas benda pada umumnya. Nah, yang pertama tentang modulus elastisitas. Di sini nanti ada dua, yaitu modulus Young dan modulus bulk. Nah, untuk modulus Young seperti ini penjelasannya. Misalkan saya punya benda, ya, benda berbentuk batang seperti ini. Panjang awalnya adalah L0. Saat beri gaya, nah, kalau benda ini elastis kan dia akan bertambah panjang. Kalau kita tekan berarti bertambah pendek. Ini saya tarik sehingga dia bertambah panjang. Nah, misalkan luas penampangnya A, nah dia akan bertambah panjang sejauh delta L, maka panjang akhirnya menjadi LT, ya, atau LF, terserah. Nah, maka di sini modulus elastisitasnya atau modulus yang dari bahan ini itu adalah sigma per E. Nah, dimana sigma itu adalah F per A dan E itu adalah delta L per L0. Nah, keterangannya E modulus elastisitas itu adalah perbandingan dari tegangan dan regangan. Nah, ini. Nah, sedangkan tegangan itu sendiri adalah gaya tarik dibagi A, gaya tarik atau gaya tekan dibagi luas penampang, ya. Terus E itu adalah rasio atau perbandingan pertambahan panjang dengan panjang awal. Jadi untuk modulus elastisitas ini adalah tegangan dibagi regangan, sehingga ini langsung dimasukkan ke sini, ini dimasukkan ke sini. Nah, ketemu persamaan modulus yang bahan. Bisa ya, tinggal dimasukkan saja. Nah, misalnya modulus bulk, kalau tadi hanya perubahan panjang saja, jadi dia tidak mengalami perubahan luas, jadi dia hanya memanjang atau memendek. Kalau modulus bulk, nah itu mengalami perubahan volume. Nah, misalkan di sini ada suatu kubus panjang awalnya, salah satu rusuknya adalah L0, terus diberi gaya, mungkin ditarik, ya ditarik sehingga mengalami perubahan panjang menjadi L0 ditambah delta L. Nah, modulus bulk persamanya sama, yaitu sigma per E. Sigmanya sama F per A. Nah, E nya karena dia perubahan volume maka delta V per V0. Ya, ingat ini L ini hanya satu rusuknya saja, L0 ini juga satu rusuknya, delta L ini hanya pertambahan panjang satu rusuk. Kalau ada ini kan volume, berarti dia bertambah panjang di
panjang, lebar, dan tinggi. Jadi yang berubah adalah volumenya. Nah ini sama modulus bulk dan modulus yang bersamaan sama, yaitu tegangan peregangan, hanya saja di regangannya itu adalah delta V per V0 itu saja. Tegangannya sama F per A. Hanya mana? Hanya sudah berarti seluruh permukaan yang dikenai gaya. Nah sekarang kita ke susunan pegas. Nah susunan pegas ada dua, seri dan paralel, sama kayak resistor atau hambatan di listrik kelas 9 SMP dulu ya. Kalau seri berarti seperti ini. Nah saya punya pegas dua, yang satu konstannya K1, panjangnya delta X1, yang dua adalah pegas K2 dengan panjang X2. Nah kalau pegas ini kita beri beban atau ditarik dengan gaya tertentu, maka pegas pertama akan bertambah panjang, pegas kedua juga akan bertambah panjang. Satu awalnya segini, bertambah panjang delta X1. K2 awalnya segini, nah bertambah panjang delta X2. Bisa dilihat di sini ya. Di sini kan K1-nya dia lebih tebal daripada K2. Nah, semakin tebal atau semakin kaku pegasnya, maka pertambahan panjangnya juga semakin kecil. Tapi kalau semakin lembut atau semakin semakin tidak kaku, maka pertambahan panjang pegasnya akan semakin besar. Nah, untuk mencari kegabungan, kalau dulu di seri kan ditambah ya untuk resistor, kalau ini dibalik, ini kita pakai seper. Sehingga kalau ada beberapa pegas, maka ya kita seper K1 ditambah seper K2 ditambah seper K3 dan seterusnya sampai berapa pegasnya ya. Jadi untuk mencari konstanta pegasnya, kalau seri itu pakai seper, kebalikan dengan resistor kalau di seri. Kalau resistor seri kan R seri sama dengan R1 tambah R2 kemarin. Nah kalau ini diseperkan. Nah yang kedua itu paralel. Nah seperti ini, K1 K2 sama panjang misalkan X. Nah sini kemudian kita beri beban, nah V, maka K1 dan K2 yang panjangnya awalnya X bertambah panjang sebesar delta X. Nah ingat, pertambahan panjang kedua pegas ini kan sama, tapi syaratnya harus K1 sama dengan K2. Misalkan K1 nya 100, di sini juga harus 100. Tapi kalau dia konstanta pegasnya berbeda, maka pertambahan panjangnya juga akan berbeda. Bisa dibayangkan kan ya, kalau ini lebih kaku, di sini lebih lembut, berarti yang lebih kaku pendek, yang lebih lembut akan lebih panjang, berarti ini jomplang. Tapi kalau ini sama, misalkan 100, di sini 100, maka pertambahan panjangnya akan sama. Nah kalau paralel tinggal dijumlah, K1 tambah K2, kalau ada 3 berarti K1 tambah K2 tambah K3, dan seterusnya. Cukup mudah ya untuk elastisitas, hanya seperti itu saja materinya ya. Nah, sekian penjelasan dari saya untuk materi elastisitas. Silahkan dibuka bukunya, dikerjakan latihan soalnya ya. Materi ini termasuk salah satu materi yang sangat mudah, jadi saya yakin kalian semua akan cepat memahaminya. Terima kasih dari saya, mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penjelasan saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.